Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu itikaf fi hadzal masjid ma kuntu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Wa qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amitana bil asraril lati audan tahaladzai. Amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza faslun fi ahkamil jizyati, di dalam menerangkan beberapa hukum-hukumnya perpajakan. Hukum-hukumnya perpajakan atau pajak. Waya bermula dari maknanya jizyah. Ludhutan secara etimologi, secara arti bahasa. Itu ismun, sebuah nama. Jizyah adalah sebuah nama. Itu ismun. Menamai li kharrajin untuk apa niku pajak, li kharrajin untuk pajak yang dikeluarkan. Sifatnya kharrajin maj'ulin, yang dibebankan apa kharraj, dibebankan ala ahli dhimmati, kepada masyarakat yang kafir dhimmi atau langsung saja kafir dhimmi. Jadi sudah makluman minatin bidarurat, dari masa ke masa. Dulu sebelum turun ayat atau ada hadis yang menerangkan tentang pajak, warga muslim yang hidup di negeri-negeri non-muslim, entah itu di daerah kekuasaan Romawi atau di kekuasaan Persia atau di kekuasaan penyembah wasani atau penyembah api, itu masyarakat muslim dibebani pajak. Pajak itu macam-macam, nilainya tinggi, seperti itu. Allahu Akbar. Dan regulasinya, perputaran daripada pergerakan agama Islam dalam rangka menata semuanya, termasuk membiayai operasional kenegaraan kebangsaan, itu juga ternyata ada ayat, ada hadis yang memberlakukan pajak. Namun bedanya, di negeri lain pajak itu muslim, non-muslim kena. Kalau di negeri muslim, pajak itu untuk non-muslim. Untuk muslim tidak ada pajak. Seperti itu. Ya Allah ya Rabb, sumiyat, disebutkan apa jizyah, disebutkan bidzalika dengan nama jizyah. Pajak disebut dengan nama pajak adalah li'annaha, dikarenakan jizyah itu jazat, bisa melindungi apa jizyah. Jazat bisa melindungi apa jizyah, melindungi anil qatli, dari diperangi,
anil qatli dari diperangi ngoten. Allahu Akbar. Ngoten. Ai kafat, maksudnya dapat melindungi apa jizyah, dapat melindungi an qatlihim dari diperanginya, an qatlihim dari diperanginya napa niku ahli dimmah, dari diperanginya ahli dimmah. Jizyah itu dikasih nomor keterangannya begini. Dalam surat At-Taubah ayat 29. Pinggir. Dalam surat At-Taubah ayat 29 Allah berfirman, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Buka kurung. Ini dikarenakan mereka bertahun-tahun lebih dahulu memerangi, menjajah warga muslim. Tutup kurung. Terus titik-titik. Titik-titik. Hingga sampai kepada ayat, sehingga mereka semua mau membayar zakat, membayar pajak. Sehingga mereka semua membayar pajak. Titik-titik al-ayah. Titik-titik al-ayah. At-Taubah 29. At-Taubah 29. Di dalam Sahih Bukhari dua ribu sembilan ratus delapan puluh delapan, dan di dalam Sahih Muslim 2961, hadis riwayat hadis riwayat Amrin bin Auf al-Ansori. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam SAW
telah mengutus Aba Ubaidah bin Jarrah, telah mengutus Aba Ubaidah bin Jarrah di kota Bahrain untuk mengambil pajak, untuk mengambil pajak, untuk mengambil pajaknya penduduk Bahrain. Titik. Bukhari nomor berapa? Tuh 89 pripun. 2988 89. Bukhari nomor berapa? Muslim nomor berapa? 2961. Dari ayat dan hadis ini bisa disimpulkan diberlakukannya syariat perpajakan itu petunjuk dari Allah yang kemudian dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan wasar'an bermula dari maknanya pajak menurut terminologi. Maknanya pajak menurut terminologi atau istilahnya ulama ahli fikih, pajak adalah itu malun, harta benda, itu malun harta, yaltazimu yang menyanggupi, yaltazimu yang menyanggupi membayar malun, siapa kafirun non muslim ngoten kesanggupan membayar pajak tadi biaktin dengan menggunakan ketentuan garis miring transaksi, biaktin dengan nomor niku menggunakan ketentuan garis miring transaksi sifatnya aktin mahsusin yang dikhususkan, mahsusin yang dikhususkan. Wa yustarotu dan disyaratkan apa ayat kita ngoten niku, apa ayat kita mentransaksikan terhadap aktin mahsusin. Siapal imamu seorang pemimpin atau kepala negara, au naibuhu atau penggantinya imam, dibahas bersama segenap menteri kabinet dan wakil daripada rakyat ngoten di parlemen, la ala jihati takdir ngoten dengan tanpa ada pembatasan waktu, yang transaksi tadilah ala jihati takkiti dengan tanpa ada pembatasan waktu, tanpa ada pembatasan waktu. Wayakulu maka berkata siapa imam, akrortukum mempersilahkan siapa aku kepadamu, engkau aku persilakan bidaril islami untuk bertempat tinggal di daerah Islam, untuk bertempat tinggal di negeri Islam yang nopo denah lokasi bisa ditempati mereka tadi ghairil hijazi, yang selainnya daerah Makkah. Kalau makan tidak boleh ditempati non muslim, harus muslim saja. Au adintu atau mengizinkan siapa aku, engkau aku izinkan fi iqamatikum ngoten di dalam berdomisilinya kamu semua,
berdomisilinya kamu semua, berdomisili bidaril islami, di daerahnya masyarakat Islam. Ngoten, kau boleh tinggal di sana di negeri Islam dengan catatan ala an tabdalu, dengan syarat mau menyerahkan atau mau membayar siapa engkau semua, mau membayar siapa kamu semua al-jizyata, terhadap pajak. Pertama, kedua, watang kodu, dan tunduk patuh siapa kamu semua. Ya Allah, mau tunduk patuh siapa kamu semua, tunduk patuh li hukmil Islam, kepada hukum-hukumnya agama Islam, hukum-hukumnya agama Islam. Ya ngoten niku. Walau kola, seandainya berkata, siapa yang berkata kafirun non muslim, berkata lil imami, kepada seorang imam, garis miring pemimpin, ia berkata ibtidaan, di dalam permulaannya, ibtidaan di dalam permulaannya, kata-kata dia begini, akrirni bidaril Islam, akrirni, tetapkanlah kami, akrirni, tetapkanlah kami, kami tolong engkau tetapkan bidaril Islam, untuk bertempat tinggal di daerah muslim, bidaril Islami, untuk bertempat tinggal di daerah Islam, di daerah muslim. Jawabnya laukola kafa, maka sudah mencukupi apa laukola. Artinya kalau dia berkata seperti itu dan memang kenyataannya dia domisili di area muslim, maka petugas pajak setahun sekali itu berkewajiban untuk mendatangi mereka, kemudian meminta pajak, dan pajak itu kemudian diserahkan kepada negara untuk dikelola bagi kesejahteraan warga masyarakat, dari kesejahteraan untuk kesejahteraan bangsa dan negara, untuk biaya operasional, akses jalan, kesehatan, macam-macam nanti diolah. Tinggalnya ujung-ujungnya nanti ya, mohon maaf, semua hamba Allah, entah muslim atau non muslim, kalau itu sudah jadi jalan atau jadi rumah sakit atau jadi apa, ujung-ujungnya semua juga menikmati. Artinya itu pajak benar-benar untuk kesejahteraan, dan di situ Islam terbukti rahmatal lil alamin, terbukti rahmatal lil alamin. Yang membayar pajak yakni non muslim itu juga bisa menikmati tatkala nanti sudah berbentuk program-program seperti akses infrastruktur, pembangunan jalan-jalan ini dan itu dan seterusnya. Kaya ngoten. Wasaro itu wujubil jizyati, bermula beberapa syarat wajibnya pajak. Allah, beberapa syarat wajibnya pajak itu himsom suhi solin, ada 5 perkara. Ahad 2 bermula dari salah satunya khomsuhi solin, yang ditarik pajak tadi itu al-buluhu, orang yang sudah akil balik. Kalau dia belum balik, sobi anak-anak, ya jangan diminta pajak. Yang dimintain pajak ya orang tuanya. Dan wala jizyata, maka tidak ada pajak sama sekali. Tidak ada pajak ala sobiin, bagi anak kecil. Dan bagi anak kecil. Ya Allah, kaya ngoten niku mboten enten. Ya Allah ya Rabb,
niku ala sobiyin ya. Di dalam Sunan Baihaqi di dalam Sunan Baihaqi juz 9 halaman 195. Sesungguhnya Umar radhiyallahu an RA telah berkirim surat kepada pekerjanya dalam kurung karyawan perpajakan untuk tidak boleh mengambil pajak jiwa. Pajak jiwanya perempuan, anak-anak kecil dan anak-anak kecil. Sunan apa tadi? Juz berapa? Halaman berapa? 190. Berbunyi seperti apa? Siapa yang tidak dikenakan atau tidak dibebani pajak jiwa? Perempuan dan anak-anak kecil. Dan ya Allah, wasani bermula dari syarat yang nomor 2, itu al-aqlu, berakal sehat. Dan artinya apa? Walaupun sudah balik kok dia gila, tidak wajib zakat. Petugas tidak boleh menarik pokok zakat, pajak. Walaupun dia kaya, namanya gila. Fala jizyata, maka tidak ada kewajiban pajak sama sekali. Tidak ada kewajiban pajak ala majnunin bagi orang gila. Edan tenanan loh, ora kaya mung edan tenanan. Dene sing lucu guyang-guyu. Ngoten, ora katokan gak isin jenenge edan. Kalau masih punya malu gak gila itu, ngedan. Ya Allah. Abako yang nopo niku terus menerus. Sifatnya majnunin abako yang terus menerus. Apa jununuhu, gilanya majnun. Apa jununuhu, gilanya majnun. Ya Allah. Ngaku gila, berlagak seperti orang gila. Begitu ketemu mantan pacar malu. Konangan itu karena ya kuno konangan enggak edan, masih punya malu. Ya Allah, tadinya ya lagunya seperti orang gila. Dan udah persis kayak orang gila. Jalan, titiknya kelihatan gitu. Sambil ketawa-ketawa. Padahal dia orang kaya. Bingung itu. Pejabatnya Harun ar-Rasyid, Raja Harun ar-Rasyid. Akhirnya urusan perpajakan niku minta tolong kepada Abu Nawas. Pelajari sama Abu Nawas.
karena beliau tahu ini kayaknya gila-gilaan, nggak gila beneran. Ini karena menghindari pajak saja, ini musim pajak. Nah, boleh akal. Dia punya mantan, akhirnya mantan itu ditemui, minta tolong. Akhirnya pas dia berjalan menuju sebuah tempat, si mantannya napa niku disuruh duduk di napa sebuah trotoar, berpapasan lah. Ternyata malu dia. Konangan. Bagaimana ketahuan dia malu? Titiknya ditutupin. Lah iya, titiknya ditutupin. Wah, ngoten niku. Ditanya itu sama mantan, "Loh, kenapa ditutupin? Bukankah tadi kamu biarin napa terbuka?" Nah, kalau sama kamu aku malu. Kata dia begitu. Nah, berarti kamu waras. Hah? Ngoten, konangan. Ya Allah, kaya ngoten. Wa in taqatta'a, sehingga napa niku bila terputus-putus, wa in taqatta'a, sehingga bila terputus-putus apa jununuhu, gilanya si napa niku Majnun. Ya Allah, qalilan, dalam waktu sebentar. Terputusnya tadi misal qalilan dalam waktu sebentar. Kasaatin seperti 1 jam. Dia sembuh dalam 1 jam, durasi 1 jam. Min sahrin, dari tempo waktu 1 bulan. Jawabnya inta qata'a lazimatuhu, maka wajib bagi Majnun di saat waras. Wajib bagi Majnun dalam kurung di saat waras. Apal jizyatu, membayar pajak. Apa al jizyatu, membayar pajak. Jadi enggak boleh ditarik, didatangi, diminta pajaknya di saat dia masih gila. Tunggu saja warasnya. Itu kedapatan waras, walaupun waras itu hanya 1 jam, minta pajaknya. Demikian kalau dia memang punya kemampuan membayar pajak. Kurang lebih seperti itu. Kayak gue, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah, wujuhun yawma idzin khashi'ah. Hal ataka, aikot ataka, hal bimakna kot. Teman-teman teko ing sira Muhammadin sallallahu alaihi wasallam apa hadisul ghasyiyati. Apa hadisul ghasyiyati? Ceritane dina kiamat. Hari itu hari kiamat, hari hancur-hancurnya umat. Ya Allah, ai al kiamatu, tegese hari kiamat. Kenapa kiamat kok disebut ghasyiyah? Li'annaha, dikarenakan kiamat iku tagsa, menimpa apa kiamat al-khalaiqa ing sekabehane makhluk. Al-khalaiqa ing sekabehane makhluk ditimpa bi ahwaliha, kelawan pekewuhe kiamat, susah payahnya kiamat. Wujuhun yauma idzin khashi'ah, wujuhun utai piro-piro wajah makhluk, yauma idzin di napa niku hari kiamat. Abaro nembungaken sinten Allah, le nembungna biha lan ngangge lafat wujuh. Ngoten diungkapkan wujud tadi anidawati, ngoten niku saking pira-pira zat yang disebut wajahnya, namun yang dikehendaki adalah totalitas fiksikalnya makhluk. Ngoten ya Allah, ngoten. Karena apa? Wajah ini termasuk lawazim. Orang nggak punya tangan masih bisa hidup, nggak punya kaki
apalagi nggak punya jari-jari masih bisa hidup. Tapi kalau nggak punya wajah berarti nggak punya kepala, tewas. Dan bil maudhi'aini ing dalem napa panggonan loro. Anggene Allah mengungkapkan seperti ini ada fil maudhi'aini ing dalem panggonan loro. Khabari mubtada wujuh iku khasyiatun ino dalilatun tegese ino amilatun napa niku kang nglakoni ngoten niku amilatun tur kang nglakoni ngoten niku perkara abot lakoni perkara abot nasibatun tur kang kangelan apa si mengkono wujuh datu nasobin tegese kang duweni kangelan wa ta'abin tegese banget kangelan le kangelan bisalasili kelawan napa niku diiket nganggo pira-pira rante wal aglalilan diborgol. Ya Allah, ngoten yang tidak iman kepada Allah dan angkara murkanya, kedolimannya, premanismenya melampaui batas, nanti di saat digiring di masar mereka dirantai, mereka diborgol. Berbeda dengan mukminin muslimin. Ngoten ya Allah, tuslah den panjingaken to dimasukkan sapa si mangkono wujuh idomi taklan den domah huruf ta'itus wafat igalan di fathah nopo ta'i boleh dibaca tuslanaron hamiyah, juga boleh dibaca tasla naron hamiyah. Ngoten dimasukkan naron ing dalam jero api neraka. Sifatin naron hamiyatan kang banget panase, hamiyatan kang banget panase. Tuskoden ombeni ngoten niku sapa wujuh diombeni min ainin saking banyu sumberan. Sifate ainin aniyatin kang banget panase, aniyatin kang banget panase, syadidatil hararati kang banget panase. Laisa lakum ta'amun illa min dhari, laisa hale ora ana iku lagum kedue wujuh apa ta'amun makanan illa min dhariin kecuali saking napa niku buahe kayu berduri, kecuali saking buahe kayu berduri. Wa huwa taidariin iku naun warnane buah-buahan, iku naun warnane buah sing buah tadi min sauki ngoten niku saking batang kayu yang berduri. La taragu kang ora gelem mangon ing dore. Ya Allah, enggak mau mengembala di dore apa dabatun binatang melata, kebu sapi, gajah, ngoten niku wedhus, idang, rusa, menjangan, enggak gelem mendekat. Kenapa? Kecokrok, kecantol, iso luka-luka. Ya Allah, demikian di kobasihi krono jemberi to joroke si mengkono dore bisa menyebabkan luka dan kemudian pendarahan. Ya Allah, la yusminu wa la yughni min ju'. La yusminu orang ngoten iku bisa nglemokaken apa dore, wala yughnilan ora bisa mencukupi apa dore min ju'in saking rasa lapar. Siapapun makan dore itu dia tidak akan bisa kenyang, tetap merasa lapar, bahkan dampaknya buruk bagi kesehatan. Salimna wal muslimin
wa ajirna anin nar. Mudah-mudahan muslimin muslimat diselamatkan dari bahayanya dore. Allahumma amin. Wujuhu yawma idzin naimah, wujuhun ing hale utai pira-pira wajah liya yauma idzin ing dalem dinane kiamat utawa ghasyiyah iku naimatun ana kang bagus hasanatun tegese bagus. Di saat yang lain kesakitan ngoten luka-luka karena makan buah dore, ada ngoten niku komunitas yang di mahsyar, ngoten yang di napa niku di akhirat kiamat itu wajahnya malah berseri-seri. Ya Allah, bareng wa adkhilnal jannata ma'al abror, wa adkhilnal jannata ma'al abror, ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ngoten. Kenapa begitu? Iku lisaiha krono amal perbuatane wujuh. Lain ngamal fi dunya ing dalem dunya dekne ngamal bi taati kelawan taat. Wayahe salat nindakne salat, wayahe poso nindakne poso, wayahe zakat yo bayar zakat, wayahe haji yo tumindak haji taat. Ngaten niku. Uga bekti maring wong tuane, ngoten sabar beneh maring tangga kancane. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gemati setiti maring anak bojone. Ya Allah, gelem berkorban kangge agamane. Subhanallah. Nanti wajahnya akan berseri-seri. Wajahnya akan tampil berseri-seri. Radiyatun sifati wujuh radiyatun tur kang ridho merelakan hatinya fil akhirat ing dalam akhirat kelak ridho lima maring barang roat kang ningali apa wujuh sawabahu ing ganjarane lati paringi ganjaran fi jannatin ing dalam jelune surga sifati jannatin aliyatin kang luhur. Diriwayatkan dalam satu hadis, mukmin yang imannya paling rendah sekali, yang dia enggak sadar kalau pernah melakukan kebaikan, itu pun memang benar dia enggak melakukan kebaikan, tapi dikasih bonus oleh Allah karena dia beriman. Ngoten niku nun sewu oleh Allah ditawari melalui malaikat, mau enggak kamu masuk surga? Mau ngoten. Benar kamu mau? Ngoten. Mau enggak kamu dikasih napa niku tempat tinggal, rumah megah, ngoten niku, area yang luas, ada taman. Mau enggak? Alhamdulillah, mau enggak kamu ditambah bonus bidadari? Mau enggak kamu ditambah bonus gelang kalung, peralatan make up dan lain sebagainya? Mau. Bagaimana kalau kamu dikasih tempat hunian yang seluas langit dan bumi? Ngoten niku. Kenapa? Ini malaikat beneran enggak? Apa sampean menghina saya, merendahkan saya? Saya yang tidak berbuat baik sama sekali, melainkan hanya punya iman kemudian diberi imbalan seperti itu. Enggak percaya sampean. Subhanallah. Makanya nikmat akhirat itu seperti apa? Mala ainun ra'at wala udunun sami. Pokoknya punya iman itu luar biasa. Makanya orang-orang yang sama sekali gak iman 100%, itu begitu melihat yang seperti itu nangis dia.
Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Duh, nasi jadi gugur. Kalau tahu begini dulu kita iman saja walaupun maksiatnya jalan terus. Masih ada harapan kita dapat beginilah. Kita terlanjur gak iman, kita terlanjur gak Islam. Gimana ini? Gimana? Nangis darah ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Anten. Subhanallah, subhanallah. Jadi orang benar-benar napa? Oknum masyarakat kalau dia masih iman, dan masih mau sholat walaupun maksiatnya masih jalan terus, itu nanti bisa ketemu yang seperti ini. Ini yo jaga nih, ya lek iya terserah Allah, ini hak prerogatif kok. Tapi nanti ada yang ditawarin seperti itu dan betul-betul dimasukkan surga. Allah. Yang luar biasa tawadhu sinten Abu Nawas. Ilahi lastulil firdausi ahla walal aqwa ala naril jahim. Kayaknya aku bukan ahli surga. Aku bukan ahli surga Tuhan. Dosaku maksiatku banyak. Tapi gimana lagi Tuhan? Kayaknya aku nggak kuat kalau engkau taruh di neraka. Nggak kuat. Sungguh Tuhan. Bahasanya sampean suwer mboten kiat loh. Saya nggak kuat ya Allah untuk di neraka, nggak kuat. Ya Allah. Dunubi mislu adadir rimali wahabli taubataya dal jalali. Di sini hebatnya ahli tasawuf seperti siapa? Abu Nuwas. Dalam keseharian, untuk dirinya, untuk keluarganya, terutama para nabi dan rasul, yang dibiasakan itu nanam khosyah, seken takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seken takut kepada Rasulullah. Kalau kebanyakan orang itu kan gimana ya? Kamu gimana gak kerja, nanti kamu makan apa? Nanti gimana kalau kamu gak bisa nyukupi istri dan anakmu? Terus anakmu gimana nanti pendidikannya? Istrimu nanti gimana kalau minta cerai? Kalau orang-orang dulu ngono tapi tidak kayak ngono. Takutlah kamu kepada Allah. Jangan kau sia-siakan istri dan anakmu. Takutlah kamu kepada Allah. Ya Allah. Kalau orang-orang dulu seperti itu. Seperti pengakuan polos, jujur, natural dari sinten Abu Nuwas. Dunubi mislu adadir rimali. Yang ditakuti Allah. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ini yang ditakuti Gusti Allah. Woi, jangan maksiat, takut pada Allah. Jangan merokok, takutlah kamu pada Allah. Itu. Jangan nyuri, takutlah kamu pada Allah. Jangan gasap sandal, takutlah kamu pada Allah. Konangan sing duwe, gepuki kowe. Nah, terbatas. Nanten. Selama konangan, era konangan kan ora digepuk. Terus di dunia ini siapa yang bisa lepas dari pandangan Allah, dari pendengaran Allah? Enggak ada. Semut ireng kecentet di malam yang gelap gulita, enggak anek lampu, enggak ada purnama, ngoten merayap di batu hitam sing berlubang-lubang berlumut, ngoten hujan lebat, batu itu glundung. Allah bisa membedakan mana semut, mana yang bukan semut.
Padahal air gemuruh, angin gemuruh, Allah bisa mendengar mana yang teriakan semut, mana yang suara bukan suaranya semut. Bahkan isi hatimu Allah tahu. Apa yang ada di nopo tengkorak kepalamu Allah tahu dan mendengar. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Insyaallah haflah akhiru sanahipun Darussalamah plus pengajian Yaksinan tanpa nama. Kalau nggak salah ingatan saya tadi tanggal 29 malam Senin 29 bulan 10. Kalau nggak salah malam Senin itu haflah akhiru sanah Darussalam. Dawaken senior kula panjenengan Simbah Kiai Haji Samsudin Thohir. Ngoten ya Allah kirang langkung kaya ngoten niku. Fiha ainun jariyah niki mau. Dereng pisan ing dalam ketinggalane wa maknan lan ing dalem napa niku maknane pisan ing dalem ketinggalane wa maknan lan ing dalem di jannatin aliyatin pun layasma'u ratin rungoaken bilya iklan nganggi huruf ya eno layasma'u wa tak nganggi tak latus mau boleh biha ing dalem sing mengkono jannah apa sing ora dirungokne lagiyatun ngoten niku pira-pira awa-awaan kang ngomel awa-awaan kang ngomel nafsun tegese pribadi-pribadi tawa awan datu lahwin kang napa niku duweni ngoten lelahanan hadiyanin tegesin deleming ngoten tegesin empun to niki empun alhamdulillah berarti dibaleni empun tenan la duwe pundi wasudirat niki nggih 499 nggih ya Allah wasudirat bil ibil niki Piripun? Surat Al-Fajr ada dia. Ada dia. Estu. Niki sapa sing maca ing rati teng mriki? Ngoten niku. Masya Allah ada dia to iki mau. Subhanallah ngoten. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Niku kayaknya belum kuat. Iki kiamat neh lho sing dibahas. Remek iki. Insyaallah niki dereng kuat. Oke ini wae dhisik. Ini konten acara ibu-ibu simaatul Quran. Mbah Jumanti masuk kelas